Assalamualaikum anak soli dan solihah. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat. Mari anak-anak, sebelum belajar kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak soli dan solihah, hari ini kita akan belajar tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 3, tanaman di sekitarku. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.8, Matematika KD 3.4, Pendidikan Kewarganegaraan KD 3.2. Materi hari ini yang kita pelajari adalah mengenal manfaat tanaman, menghitung banyak benda, dan merawat tanaman. Tujuan pembelajaran: siswa dapat mengenal manfaat tanaman, siswa dapat menghitung banyak benda, siswa dapat menyebutkan cara merawat tanaman. Nah, anak soli dan solihah, mari kita ke pembelajaran pertama. Adakah tanaman apotik hidup di sekolah kalian? Tanaman apotik hidup memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh. Tanaman terdiri atas beberapa bagian. Ada akar, batang, daun, buah, biji, dan bunga. Setiap bagian tanaman memiliki manfaat. Salah satu manfaat tanaman adalah sebagai makanan. Ada yang dimakan bagian buahnya, ada yang hanya dimakan bagian daunnya, ada yang hanya dimakan bijinya. Kita juga dapat memanfaatkan akar atau batang tanaman untuk dimakan. Contohnya singkong dan tebu. Nah, anak-anak soli, kita perhatikan ya, isilah titik-titik di bawah ini dengan nama bagian yang sesuai, dengan nama bagian tanaman yang sesuai. Nah, ada gambar apel. Bagian tanaman apakah yang kita manfaatkan? Ya, tanaman apel dimanfaatkan buahnya. Tanaman jagung kita manfaatkan buah atau bijinya. Tanaman singkong kita manfaatkan akarnya. Kangkung kita manfaatkan daunnya. Padi kita manfaatkan biji. Kacang kedelai kita manfaatkan bijinya. Nah, anak-anak, di buku kalian juga terdapat ya gambar latihan seperti ini. Nah, anak-anak coba untuk mengisinya dengan benar. Silakan mencoba. Pembelajaran berikutnya, ayo kita mengamati. Perhatikan gambar di samping. Pohon di samping adalah pohon pisang. Pohon pisang banyak manfaatnya. Bagian buahnya dapat dimakan. Bagian daunnya dapat dijadikan bungkus kue tradisional. Petani menanam tunas pisang. Petani rajin merawat tanaman pisang. Pohon pisang tumbuh dan berbuah. Buah pisang dapat dipanen dan dijual. Nah, anak-anak perhatikan bagian-bagian dari tanaman pisang. Ada daun, buah, dan tunas. Ya, pembelajaran berikutnya, anak-anak perhatikan. Mira dan ibunya senang berkebun.
Mereka menanam sayuran dalam pot. Pot yang digunakan terbuat dari kaleng dan botol minuman bekas. Mira dan ibunya menyusun pot-pot tersebut dengan rapi. Ada pot yang disusun berjajar di atas rak. Ada juga pot yang digantung. Setiap hari, ibu dan Mira merawat kebun sayurannya. Sayuran menjadi tumbuh subur dan hijau. Hasil tanaman sayuran sangat bermanfaat. Nah, anak-anak solih dan solihah, jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan teks bacaan di atas. Apa yang dilakukan Mira dan ibunya? Mereka menanam sayuran dalam pot. Bagaimana cara Mira dan ibunya agar sayurannya terlihat rapi? Menyusun pot-pot tanaman dengan rapi. Ada pot yang disusun berjajar di atas rak, ada juga pot yang digantung. Nah, anak solih dan solihah, bisa mengerjakan tugasnya? Alhamdulillah, kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Ayo berlatih, jawablah soal cerita di bawah ini. Seorang petani pisang menjual pisangnya ke pasar. Ia menggunakan pikulan. Pada pikulannya ada 2 keranjang. Pada keranjang pertama ada 23 buah pisang. Pada keranjang kedua ada 25 pisang. Berapakah jumlah pisang yang dijual petani tersebut? 23 pisang ditambah 25 pisang, hasilnya adalah 48 pisang. Ya, bagus, pintar. Anak-anak silakan kerjakan di bukunya. Nah, perhatikan baik-baik. Pasar, tempat orang menjual bunga disebut pasar bunga. Sedangkan pasar tempat orang-orang menjual buah disebut pasar buah. Di pasar buah ada banyak pedagang yang menjual aneka buah. Nah, coba sekarang simaklah cerita pedagang buah di bawah ini. Kemudian anak-anak jawab pertanyaan-pertanyaannya. Nomor 1. Pedagang A memiliki 42 buah pepaya. Pedagang B memiliki pepaya 8 buah lebih banyak dari pedagang A. Berapa banyak buah pepaya yang dimiliki pedagang B? Nah, di dalam soal terdapat kata lebih banyak. Berarti anak-anak, buah pedagang A ditambah dengan lebih banyak 8 buah. Nah, itu adalah hasil untuk pedagang B. Anak-anak lihat. Ya, 42 ditambah 8 sama dengan 50. Berarti buah pepaya yang dimiliki pedagang B adalah 50. Pintar. Soal berikutnya. Lani memiliki 15 tangkai bunga matahari. Dayu memiliki bunga matahari 14 tangkai lebih banyak dari Lani. Berapa banyak bunga matahari yang dimiliki Dayu? Nah, anak-anak, Dayu memiliki bunga matahari lebih banyak 14 bunga dari bunga
bunga yang dimiliki Lani. Berarti bunganya Lani ditambah 14 adalah milik bunga matahari dayung. Ya, jadi pengerjaannya adalah 15 ditambah 14, maka hasilnya adalah 29. Yap, benar anak-anak pintar. Sekarang anak-anak kerjakan di buku paket anak-anak. Silakan. Ya, kesimpulan kita belajar hari ini adalah manfaat tanaman sangat banyak. Di antaranya adalah dimanfaatkan daunnya, buah, biji, batang, dan akar. Berlatih mengerjakan soal cerita dapat memahami penjumlahan dan pengurangan dalam menghitung banyak benda. Merawat tanaman dengan baik, tanaman akan tumbuh subur. Nah, anak soli dan solihah, silakan anak-anak kerjakan tugas berikut. Halaman 119, 120, halaman 122, halaman 125, dan 127. Bila anak-anak sudah mengerjakan, maka pekerjaan anak-anak selesai. Hari ini kita belajarnya sudah selesai. Nah, mari anak-anak semua kita akhiri, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali anak soli dan solihah. Ingat, selalu menjaga kesehatan.